Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 9 semester 1 bab 1 berkaitan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Baiklah adik-adik sekalian kelas 9, untuk yang baru pertama kali bertemu channel ini, ayo dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video berikut ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah adik-adik sekalian, perpangkatan dan bentuk akar. Nah, di sini perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. Ini artinya A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dengan N bilangan bulat positif sebanyak N faktor. Nah, untuk contoh sederhana, misalkan perpangkatan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ini artinya sama dengan 3 pangkat 5 karena 3-nya ada 5 kali. Nah, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Ini ada di buku kalian, adik-adik sekalian. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis ya. Jadi bilangan pokoknya ini basis. Nah, ini sama dengan basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan pangkat ya, atau perpangkatan. Nah, sekarang sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan bilangan pokok atau basis ya, basis. Sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Ini pangkat atau eksponen. Eksponen. Baiklah adik-adik sekalian, ini untuk pembahasan singkatnya. Nah, sekarang akan kita bahas untuk soal-soal latihan halaman 10. Oke, di sini kami sudah mengcopy ya. Jadi soal-soal yang ada di halaman 10. Soal nomor 1, nyatakan perkalian berulang berikut dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk perpangkatan. Berarti adik-adik sekalian, nomor 1 ini negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Berarti bentuk pangkatnya adalah negatif 2 pangkat 3. Soal nomor 1B. Nah, ini adik-adik sekalian, ini kalian harus kasih kurung juga. Jadi karena beda artinya nanti ya. Nah, 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5. 1/5-nya ada 5. Jadi ini sama dengan 1/5 pangkat 5. Kemudian untuk 1C ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini negatif 2/3 pangkat 5. Kemudian yang D ini T-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti T pangkat 6. Kemudian yang E, Y-nya dikalikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Y pangkat 10. Nah, ini untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Berarti yang A ini tinggal kita kalikan saja 3 pangkat 8. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Satu lagi ya, dikali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini untuk yang A. Kemudian yang B 0,83 pangkat 4. Berarti 0,83 pangkat 4. Ini artinya 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83. Yang C T pangkat 3. T pangkat 3 berarti T dikali T dikali T.
Yang D, negatif 1/4 pangkat 4. Negatif 1/4 pangkat 4. Nanti perkalian berulangnya adalah negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4 dikali negatif 1/4. Yang E, negatif 1/4 pangkat 4. Nah, berarti ini negatif 1/4 pangkat 4. Ini berarti ada di sekalian negatifnya di luar. Ini 1/4-nya kita kalikan 1/4, 1/4, 1/4 ya, dikali 1/4. Jadi negatifnya tetap di luar, yang 1/4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Oke, ini soal nomor 2. Soal nomor 3, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Nomor 3A, ini 2 pangkat 8. Kita bisa kalikan panjang ya, 2 dikali 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 2. Nah, adik-adik sekalian, untuk mempermudah boleh kalian sini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 64, 128, 128, 256. Nah, ini boleh seperti ini. Atau kalikan 4 seperti ini. Nah, di sini 2 dikali 2 4, 4 kali 4 16, 16 dikali 16 ya. Ini 16 juga, jadi 256. Nah, itu untuk yang A. Sekarang yang D, 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 artinya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini kalikan dulu boleh. 5 kali 5 25, ini juga 25. Jadi 25 dikali 25 625. Yang C, 0,02 pangkat 2. 0,02 pangkat 2 artinya 0,02 dikali 0,02. 2 dikali 2 ini 4, adik-adik sekalian. Nah, ini tinggal tambahkan saja berapa banyak bilangan sesudah koma. 1, 2, 1, 2, jadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4, ini koma 0. Jadi hasilnya adalah 0,0004. Itu yang C, adik sekalian. Kita geser ke kanan ya. Yang D, 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3 ini bisa kita buat 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. 1 dikali 1 dikali 1 1, 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Atau boleh juga 1 pangkat 3 1, 3 pangkat 3 27. Jadi 1/27. Kemudian yang E, negatif 1/4 pangkat 4. Ini tetap ada di sekalian. Jadi seperti yang E soal nomor 2 yang tadi ya. Jadi ini tetap negatif. Ini tinggal kita kalikan saja. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 1 ya. Per 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 16 256 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1/256. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Nah, basis 10 berarti bilangan pokoknya 10 adik-adik sekalian. Jadi ini 10, 1, 2, 3 berarti 10 pangkat 3. Ini berarti 10 pangkat 5. Nolnya kita hitung. Ini 10 pangkat 6 ya. Ini 10 pangkat 7. Ini untuk soal nomor 4 adik-adik sekalian. Soal nomor 5, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Nah, ini 256 ini sama dengan soal nomor 3A ya. Jadi langsung saja ini berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8
Ini 2 pangkat, kalau kita perhatikan ya, ini 4, 8, 16, 32, 64. Jadi 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 5 itu 32. 512 berarti ini 2 pangkat dari sini ya. Ini 256 dikali 2 lagi. Jadi 512. Berarti ini 2 pangkat 8 tambahkan 1 lagi jadi 2 pangkat 9. Nah, untuk yang D ini sama dengan 2 pangkat 20 adik-adik sekalian. Jadi kalau adik-adik misalkan yang di atas ini tidak ada ya, untuk cari bentuk pangkatnya, adik-adik bisa misalkan 64. 64 ini kita bagi 2 seperti ini ya. Nah, ini 64 ya. Ini 32, kemudian 16, 8 ya, 4, 2. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 itu 2 pangkat 6 gitu sekalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Berarti ini 5 itu tetap 5 pangkat 1 berarti ya. Ini 625 itu kita bisa buat seperti ini ya. Karena ini basisnya 5 berarti dibagi 5. 6 bagi 5 1, sisa 1. 12 bagi 5 2 ya. Sisa 2 ya. 25 bagi 5 5. Ini kita bagi 5 lagi. 25 bagi 5 5. Berarti 5 pangkat 4. Ini kalau adik-adik masih belum ini ya, masih maksudnya belum tahu 625 itu 5 pangkat berapa kayak gitu ya. Bisa seperti ini. Kalau adik-adik bisa boleh langsung 5 pangkat 4. Kemudian 15.625. 15.625 kita bagi 5. Ini 3 1 2 5 ya. Bagi 5 lagi 6 2 5. Nah, 625 tadi 5 pangkat 4. Berarti tambah 2 lagi. 5 pangkat 6 berarti ya. 5 pangkat 6. 125 di sini adik-adik sekalian. Jadi 5 pangkat 3. Nah, ini untuk soal nomor 6. Soal nomor 7, ini yang A. 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Jadi adik-adik sekalian, untuk soal nomor 7A ini kalian kerjakan dulu dalam bentuk pangkatnya. Jadi 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Jadi 5 ditambah 3 dikali 16 ini 48. Jadi 5 ditambah 48 hasilnya adalah 53. Kemudian yang B, 1/2 dikali 6 pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. 1/2 tetap. Ini kita kerjakan dulu. 6 pangkat 3 216 ya. Dikurang 4 pangkat 2 itu 16. Jadi 1/2 dikali 216 dikurang 16 hasilnya 200. 200 dikali 1 dibagi 2 jadi 100. Kemudian untuk yang C, 8 ditambah 3 dikali negatif 3 pangkat 4. Jadi 8 ditambah 3 tetap ya. Dikali, kita kerjakan dulu negatif 3 pangkat 4 ini positif 81. Jadi 8 ditambah ini 3 dikali 81 ya. Kita kerjakan kalian dulu. 243. Jadi 8 ditambah 243 251. Yang D, 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4. Ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 6 pangkat 4 itu 6 dikali 6 36. 36 kali 36 1296 dikurang 4 pangkat 4 256 ya. 256 dibagi 2. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu.
Jadi 1040 ya. Kemudian baru dibagi 2, jadi 520. Kemudian yang E, 1/4 pangkat 4. 1 pangkat 4, 1. Kemudian 4 pangkat 4 itu 256 tadi ya. 256 ini dikali ini negatif 1/9. Negatif pangkat positif genap ya. Jadi ini positif ya. Ini positif jadinya. Jadi 1 dikali 1, 1 per 256 dikali 9, 2304. Jadi hasilnya adalah 1 per 2304. Kemudian yang F, 1/4 pangkat 4. 1/4 pangkat 4 ini berarti 1 per 256 dibagi negatifnya tetap 1/3 pangkat 2 berarti 1/9 ya. Nah ini kita bisa seperti ini, bagi bisa dijadikan kali, jadi 1 per 256 dikali negatif 9/1. Jadi hasilnya adalah negatif 9 per 256. Ini soal nomor 7 adik-adik sekalian. Soal nomor 8 A, 7 pangkat X sama dengan 343. Temukan nilai X ya. Berarti yang A ini 7 pangkat X sama dengan 343. Ini sama dengan 7 pangkat 3 adik-adik. Jadi ini 7 pangkat 3. Jadi X nya 3. Kemudian yang B, 2 pangkat X sama dengan 64. 2 pangkat X, ini 64 itu 2 pangkat 6 ya. Jadi X nya sama dengan 6. Yang C, 10 pangkat X sama dengan 10.000. Jadi 10 pangkat X, ini 10 pangkat 4, 10.000 itu. Jadi X nya 4. Yang D, 5 pangkat X sama dengan 625. 5 pangkat X, 625 itu 5 pangkat 4. Jadi X nya 4. Nah ini untuk soal nomor 8 ya sekalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Nah ini berarti kaitannya sama dengan karena membelah setiap ini menjadi 3, berarti ini barisan geometri ya dari sekalian. Jadi R-nya 3 rasionya. Kemudian setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Mula-mula virusnya 1, kemudian ini membelah diri setiap setengah jam. Ini selama 6 jam, berarti 12 kali membelah diri ya. Berarti N-nya adalah 12. Nah, jadi banyaknya virus setelah 6 jam ini berarti sama dengan UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 ya, tapi ini kita tidak kurang dengan 1 karena ini sudah ke-12. Jadi ini 1 dikali R nya 3 pangkat 12. Jadi 1 dikali 3 pangkat 12 itu 531.441. Jadi hasilnya tetap ya 531.441. Nah, ini untuk virusnya nomor 9. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 10. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali setiap 15 menit.
Berapa jumlah amoeba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba es? Berarti yang pertama, yang A ini mula-mula amebanya ada 4, kemudian membelah diri sebanyak 2 kali, jadi R-nya 2 ya, rasionya 2 tiap 15 menit. Nah, sekarang ini yang ditanya adalah selama 1 hari. 1 hari itu 24 jam. 24 dikali 60 menit ya, dibagi 15 menit. Jadi 60 dibagi 15, ini 4 dikali ini 96 ya. Berarti 96 kali. Nah, yang ditanya adalah jumlah amoeba es selama 1 hari. Berarti UN-nya ini A dikali R pangkat N. Jadi kita tidak kurang 1 karena ini mula-mula 4 langsung membelah diri sebanyak 96 kali gitu ya. A-nya 4 dikali R-nya 2 pangkat 96. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 96, berarti sama dengan 2 pangkat 98. Ini soal nomor 10A. Berapa jumlah amoeba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba es? UN sama dengan A kali R pangkat N. UN-nya ini 1000 ya, 1000. A-nya mula-mulanya 4 tadi. Kemudian A-nya yang mau ditanya ya. A-nya tetap karena yang ditanya adalah jumlah amoeba mula-mula. Jadi A dikali R-nya R-nya 2 ya. Dalam 1 jam. 1 jam ini karena 15 menit, 60 dibagi 15 berarti 4 ya. Nah, jadi 1000 sama dengan 2 pangkat 4, 16. 16 dikali A. A sama dengan 1000 dibagi 16. 1000 dibagi 16 jadi 62,5 ya. 62,5 atau kalau dibulatkan jadi 63. Jadi amoeba mula-mula adalah 63 ekor. Oke, baiklah adik sekalian kelas 9, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat membantu kalian menyelesaikan soal-soal pelajaran kelas 9 ya, halaman 10. Oke ya, sekali lagi untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dan jangan lupa dengan cara subscribe ya, jangan lupa hidupkan tombol loncengnya karena ke depan kita akan upload pembahasan matematika baik itu SD, SMP. Oke, sampai di sini kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.